Di Indonesia, batuan karbonat yang terdiri dari batu gamping dan dolomit tersebar dan berkembang hampir di semua pulau, mulai dari Pulau Sumatera di bagian barat hingga Pulau Papua di bagian timur. Batuan karbonat adalah batuan sedimen yang umumnya terbentuk secara kimia di lingkungan laut dangkal. Batu gamping terumbu adalah batuan yang terbentuk oleh koloni dari beberapa jenis binatang dan tumbuhan yang hidup di pinggiran laut dangkal. Akibat perubahan mutu lingkungan hidup dan dinamika bumi antara lain karena proses pengangkatan koloni tersebut mati selama masih berada di bawah muka laut. Koloni yang mati tersebut akan ditempati oleh organisme sejenis. Semakin lama semakin tinggi. Fenomena ini dikenal sebagai terumbu-terumbu koral aktif yang banyak dijumpai di sekitar pinggiran pantai. Di Pulau Sumatera, berkembang di Bukit Barisan, terutama di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Tersebar pada daerah formasi-formasi batu gamping berumur Paleozoikum sekitar 500 juta tahun yang lalu dan tersier sekitar 1 juta tahun yang lalu. Di Kalimantan, berkembang di Kalimantan Timur bagian utara, dan di Kalimantan Selatan pada batu gamping tersier. Di Pulau Sulawesi, terdapat pada pulau-pulau di bagian selatan dan tenggara. Yang sangat dikenal adalah batuan karbonat di daerah Maros, Sulawesi Selatan. Di Indonesia bagian timur, hampir sebagian besar pulau terdiri atas batuan karbonat, yang merupakan kawasan terumbu terangkat. Bolong Gombong Selatan. Gunung Sewu, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Serta di Pacitan, Tulung Agung, dan Campur Darat, Jawa Timur. Jika dijumlahkan, luasnya tidak kurang dari 154.000 km persegi. Batuan itu mempunyai umur dan sejarah pembentukan yang berbeda-beda. Secara garis besar, batu gamping dapat dipisahkan menjadi dua jenis, yaitu batu gamping terumbu dan batu gamping klastik. Batu gamping terumbu mempunyai kandungan CaO3 tinggi, bersifat masif dan keras. Umumnya akan mengalami proses pelarutan yang menghasilkan bentukan bentang alam khas. Sedang batu gamping klastik, batu gamping yang telah mengalami rombakan dari inti terumbu, kandungan CaCO3 relatif rendah karena sudah mengalami perubahan dan bercampur dengan material batuan lainnya, dan umumnya berlapis. Walaupun mengalami proses pelarutan, tetapi tidak sebaik pada batu gamping terumbu. Sering kita mendengar kata kars. Apa yang dimaksud dengan kars? Istilah kars berasal dari bahasa Slavia, Yugoslavia, yaitu kars atau kras, merujuk pada pengertian batu atau daerah gersang yang berbatu-batu. Kars adalah daerah yang mempunyai karakteristik bentang alam dan hidrologi unik. Terbentuk karena adanya kombinasi antara batuan yang mudah larut, porositas sekunder, dan pengaruh air alami sebagai agen pelarutan.
sedang berdasarkan bentang alamnya. Kars membentuk dua bentang alam, yaitu exokars dan endokars. Proses karstifikasi bisa terjadi pada semua batuan yang dapat mengalami pelarutan. Namun, umumnya kars berkembang pada daerah yang didominasi oleh batuan karbonat dan akan menemui kondisi ideal jika batuannya adalah batu gamping murni, mengalami tektonik cukup intensif sehingga terbentuk retakan-retakan yang membuat adanya porositas sekunder, dan berada pada daerah dengan curah hujan tinggi. Proses pembentukan kars secara singkat diawali ketika air hujan turun. Setelah mencapai batu gamping, akan terus bergerak ke bawah menuju lapisan batuannya lebih dalam. Peresapan dipermudah oleh adanya retakan atau rongga pada batuan. Air yang mengalami pengkayaan CO2 dan membentuk larutan asam karbonat akan mempunyai kekuatan melarutkan batu gamping sekeras apapun batuan tersebut. Akibat pelarutan pada retakan dan rongga, menyebabkan rongga tersebut semakin lebar dan besar sehingga kemampuannya untuk dilewati dan menampung air menjadi semakin besar pula. Proses yang menerus sepanjang ruang dan selama waktu geologi yang tersedia, selanjutnya akan menciptakan sistem aliran sungai bawah tanah, sehingga jumlah air di kedalaman lapisan batu gamping menjadi bertambah banyak. Saluran sungai bawah tanah yang ditinggalkan oleh air akan membentuk lorong gua fosil. Hasil pengamatan tetesan air hasil pelarutan dari atap mulut gua Jatijajar, Gombong Selatan menunjukkan bahwa untuk membangun stalagmit setinggi 0,3 mm rata-rata memerlukan waktu sekitar 1 tahun. Maka dapat dibayangkan berapa ribu bahkan berapa juta tahun waktu yang diperlukan untuk membangun stalaktit dan stalagmit setinggi 1 hingga 5 meter. Ciri karstifikasi exokars. Bentuk bentang alam kars dapat dicirikan dengan terbentuknya bukit-bukit tunggal, pematang bukit, ukiran di permukaan batuan, lekuk-lekuk lembah. Dalam istilah geologi dikenal dengan dolina Polze Uvala. Telaga. Dan pemunculan mata air. Menghilangnya sungai permukaan ke dalam tanah melalui sistem rucukan atau mulut gua yang ada. Di Indonesia, bentuk bentang alam kars ada 3 tipe utama, yaitu tipe kars gombong dikenal dengan bentuk kokpit, tipe kars Wonosari dikenal dengan bentuk kerucut, dan tipe kars Maros dikenal dengan bukit menara. Karstifikasi endokars dicirikan dengan adanya gua-gua yang dihiasi oleh hasil pelarutan batu gamping yang disebut speleotem seperti Ploustone, stalaktit, stalagmit, dan adanya sungai bawah tanah. Ragam speleotem sangat bervariasi bentuknya antara satu gua dengan gua lain, antara kelompok gua suatu daerah dengan gua di daerah lain.
Beberapa faktor yang ikut berperan mempengaruhi pembentukan flowstone, stalaktit dan stalagmit, antara lain adalah kandungan CaCO3-nya.
Salah satu contoh Gua Petruk di Gombong, panjang gua sekitar 660 meter, membentuk berbagai flowstone, stalaktit dan stalagmit. Setiap langkah kaki kita menelusuri gua akan melihat bentuknya berbeda-beda. Sekarang saya ada di Gua Darat di daerah Rogodadi. Ketinggian gua ini kira-kira 115 meter dari dataran di Rogodadi di Karangbolong. Yang paling menarik dari gua ini, walaupun kelihatannya di depannya adalah shelter cave, jadi semacam ceruk begitu, tapi justru gua-gua yang seperti ini dengan lebar sekitar 4 meter, tinggi juga sekitar 4 meter. Ini sangat layak untuk dihuni sebagai hunian purbakala. Dan ini satu dugaan yang cukup menarik, disebutnya bangkang, sejenis turitela gitu. Dan yang paling menarik adalah ujungnya selalu ditemukan dalam keadaan terpotong. Mungkin sebagai makanan purbakala. Biasanya ujungnya dipotong, kemudian disedot begitu saja, mentah-mentah. Contoh yang lain adalah yang biasa, kerang seperti ini. Biasanya ini hidup di dasar laut gitu ya. Juga mungkin menjadi makanan manusia dulu yang pernah menghuni ini. Di Gua Simbar pada bagian suatu lubang besar ukuran sekitar 7 kali 9 meter, kedalaman 10 meteran. Tapi ada 2 cabang di dasar dari lubang ini.
cabang yang pertama ke arah timur laut itu akan menuju kepada sungai bawah tanah. Kita masuk sedikit saja kita akan mendengar suara air bergemericik, suatu sungai yang mungkin cukup besar dan mengalir dengan deras.
Keanekaragaman bumi merupakan aneka keadaan alamiah dari unsur-unsur geologi, yaitu batuan, bentang alam, dan tanah, baik yang berdiri sendiri-sendiri maupun yang membentuk suatu himpunan, serta sistem dan proses yang dinamis. Pengertian tersebut adalah aneka bukti yang menggambarkan perihal sejarah bumi, yaitu kehidupan masa lalu, ekosistem dan lingkungan, proses geologi dan hidrologi yang terjadi pada batuan, bentang alam dan tanah. Kebijakan pembangunan di Indonesia adalah pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Pada bingkai pembangunan berkelanjutan yang utuh, kegiatan pemanfaatan sumber daya batu gamping ini harus dapat diselaraskan dan diseimbangkan dengan usaha pelestarian aneka nilai strategis yang dimilikinya. Termasuk di dalamnya nilai konservasi sebagai sumber daya alam. Kawasan batu gamping memiliki sifat tidak dapat diperbaharui dan mempunyai angka kerentanan lingkungan sangat tinggi. Keadaan fisik kawasan batu gamping memang memperlihatkan kenampakan tidak menarik. Lingkungannya yang kering, karena sedikitnya air yang ada di permukaan dan gersang karena jarangnya tutupan vegetasi, memberikan potret hitam putih jika kawasan itu sepertinya tidak menjanjikan apa-apa, kecuali keprihatinan. Tetapi tidak semua kawasan batu gamping mempunyai ciri seperti itu. Ada beberapa kawasan yang justru hijau dan banyak air, sehingga memberi daya tarik tertentu untuk mengetahuinya lebih dalam. Potret hitam putih kawasan ini pun akhirnya menjadi penuh dengan warna-warna pelangi yang indah. Terlepas dari keadaan fisiknya, kawasan batu gamping dinilai memiliki kandungan yang hayati dan nirhayati yang melimpah, melebihi kawasan batuan lainnya. Keanekaragaman hayati, biodiversity, dan nirhayati yang dikandungnya merupakan unsur pembentuk nilai keanekaragaman bumi, geodiversity. Batu gamping adalah salah satu batuan dari sekian banyak batuan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai bahan dasar industri, antara lain digunakan sebagai bahan dasar pembuatan semen dan bahan baku industri kimia. Kegiatan penambangan batu gamping sudah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Penduduk di beberapa daerah telah memanfaatkan batu gamping menjadi kapur tohor melalui proses pembakaran setelah batu gamping dipecah-pecah menjadi bongkah-bongkah dengan ukuran lebih kecil. Selain itu, batu gamping plastik digunakan untuk membuat batu hias untuk rumah, patung, atau arca dan keramik. Kawasan batu gamping di pinggir-pinggir pantai menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena fenomena alamnya yang indah. Perpaduan antara bukit batu gamping berwarna keputihan dengan pasir pantainya yang putih, deburan ombak dan laut yang berwarna kebiruan. Pantai-pantai di Indonesia bagian timur umumnya dijumpai sebaran batu gamping terumbu atau batu gamping koral yang menyuguhkan keindahan alam bawah laut dengan tumbuhan terumbu karang yang beraneka jenis. Keberadaan gua-gua di kawasan batu gamping Kars sangat menarik bagi pecinta alam khususnya komunitas speologi yang menelusuri gua baik gua vertikal maupun horizontal.